takwa itu sudah lengkap semua. Syukur, disyukur sudah lengkap semua. Tawakal, ikhlas, maghfirah Allah, ridha Allah. Kalau sudah takwa ya selesai. Berarti sudah sampai kepada Allah. Itu namanya wukuf. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tasyakur. Alhamdulillah. Sampai di larangan-larangan ihram selesai. Masih ada tambahan lagi sedikit tentang masalah larangan ihram yang tidak disebutkan di manasik-manasik haji. Ada tambahan 3 larangan ihram yang tidak lazim disebut sebagai larangan ihram dalam manasik haji. Itu yang kita jelasin sekarang, dan sekaligus nanti ada talbiyah. Jadi ada dzikir namanya talbiyah bagi orang yang sudah melaksanakan ihram, memulai ihram. Di mana yang terakhir poin ihram itu adalah larangan. Larangan-larangan ihram sudah disebutkan semua sesuai dengan manasik haji maupun umroh. Sekarang ada tambahan. Tambahan ini termaktub dalam Al-Quran. Larangan ihram ada 3 di Al-Quran itu. Al-Baqarah ayat 197. Al-Baqarah ayat 197 itu di situ termaktub larangan bagi orang yang berihram, orang yang berhaji dan berumrah. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-hajju ashhurum ma'lumatun. Faman faradah fihinnal hajjah fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ada 3 ini. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamullahu wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Ini sebetulnya sudah dibahas berkali-kali, tapi karena ini ada kaitannya dengan ihram, maka tetap harus diulang lagi. Jadi al-hajju ashhurun, haji itu adalah menuju kepada Allah. Ashhurun itu adalah waktu. Jadi kalau takwil harus memperhatikan konteks dari ayat ini. Jadi syuhur itu adalah waktu. Yaum itu adalah waktu. Tapi kalau orang ahli tafsir, yaum itu hari. Syuhur itu kalau orang ahli tafsir, bulan. Sanah itu kalau orang ahli tafsir adalah tahun. Itu orang ahli ngalamun. Syuhur itu adalah waktu. Waktu itu adalah satu. Waktu itu adalah satu. Waktu menurut orang alim, waktu menurut orang awam, karena bumi berputar, matahari dan bulan itu beredar. Menghitung peredaran bulan, matahari, peredaran bumi, akhirnya muncullah waktu yang bernama hari, bulan,
tahun, jam, menit, detik, sekon. Itu waktu mutasyabihat. Waktu yang muhkamat itu adalah satu. Coba bergeser sedikit di dunia ini ke alam jin. Apa jin menghitung peredaran matahari? Enggak. Apalagi bergeser ke alam kubur, belum akhirat ini, ke alam kubur. Apakah di alam kubur itu ada hitungan putaran matahari, bulan, bumi? Enggak ada. Kalau tidak ada matahari yang dihitung, berarti di alam kubur tidak ada waktu. Ada. Karena waktu ini satu. Ruang juga satu. Tapi orang-orang alim tidak mampu bicara masalah ini. Ruang ini satu, cuman disekat-sekat. Ruang alam roh, ruang alam dunia sekarang, ruang alam kubur, itu ruang satu disekat. Seperti rumah, ada emperan, ada ruang tamu, ada ruang makan, ada ruang tidur, ada ruang dapur, disekat-sekat saja, cuman satu, namanya rumah. Ini tidak mampu. Orang-orang awam, orang-orang alim tidak mampu mengkaji yang seperti ini. Karena Baitullah itu rumah Allah. Ya alam. Dibagi dua, langit dan bumi. Langit itu alam atas, alam ulia, bumi itu alam bawah, alam sufla. Segala sesuatu yang bersifat materi itu namanya bumi. Di bulan itu ada di mana bulan itu? Ada di bumi. Bintang semua itu triliunan bintang yang ada di katanya atas sana itu. Bukan atas, itu bumi. Bermiliar-miliar bintang yang ada di alam semesta ini berada di bumi. Cuman orang awam mengartikan bumi ini ya di tempatin kita ini. Bumi itu alam sufla, ardun, bumi. Udara ini bumi, angin ini bumi, air itu bumi, atmosfer yang biru di atas itu bumi. Kok nuding langit ke atas? Ke bawah bisa langit itu, gitu. Tapi sulit ini. Coba ditanyakan, ruang ini sampai di mana? Bumi ini sampai di mana? Nggak ketemu. Nggak ketemu. Ayo, orang ahli astronomi, ilmunya kayak apa? Bisa ngukur bumi ini. Mengukur alam dunia ini tidak bisa. Tidak bisa. Jadi bumi kita yang dihuni ini, bola bumi kita yang dihuni ini, ya seperti debu. Seperti debu berterbangan. Di alam ini berterbangan, bumi ini seperti debu. Ada gunungnya, ada sungainya, ada lautnya, ada manusianya, ada ularnya, ada tuh. Itu seperti debu itu, terbang. Mengukur bumi aja nggak bisa kok. Kok mau mengukur Allah? Nggak bisa. Kembali, al-hajju ashhurum ma'lumat. Maklumat ini sudah pasti.
Menuju kepada Allah ini sudah pasti. Tidak ada orang yang tidak menuju kepada Allah. Ada yang iman, ada yang ingkar. Datangnya kepada Allah ini ada yang selamat, datang kepada Allah ini ada yang tidak selamat. Cuman itu aja. Semuanya itu al-hajj. Ashhurun ma'lumat. Berada dalam waktu. Faman faradha fihinnal hajja. Kalau orang sudah betul-betul menuju kepada Allah, di ihram itu dilarang. Fala rafasah. Tidak boleh rafas. Kalau tafsir, rafas itu berbahasa kotor, berbahasa ngeres, itu rafas. Katanya orang ahli tafsir. Orang alim begitu. Rafas itu adalah baik hatinya maupun mulutnya itu ngeres. Itu rafas, tidak boleh. Tapi menurut orang hakikat, rafas itu suudzon sedikit kepada Allah itu rafas sudah. Allah diminta itu sudah rafas. Allah dimohon itu sudah rafas. Jadi menuju kepada Allah tidak boleh rafas. Tidak boleh sedikit pun suudzon ragu dengan nikmat Allah, dengan karunia Allah. Itu sudah rafas, tak boleh. Wala fusuqah. Fasik ini berdosa kalau ditafsir. Jadi fasik ini adalah keimanannya, ketauhidannya masih tidak murni. Jadi tidak boleh ada anggapan ada dosa kecil, ada dosa besar. Tidak boleh. Semua dosa itu besar. Tidak ada dosa kecil, tidak ada. Bagi orang arif itu tidak ada dosa kecil. Orang alim masih. Wah, ini masih kecil dosanya. Asalkan tidak melakukan dosa besar. Jadi bagi orang arif tidak ada. Dosa itu tidak disengaja. Kalau disengaja walaupun kecil itu besar. Kalau menuju kepada Allah wala jidalah, tidak boleh jidal. Kalau tafsir jidal ini adalah bertengkar. A dengan B, si fulan bertengkar dengan si fulan. Pertengkaran dua orang ini disebut jidal. Beda dengan orang arif. Perselisihan dalam jiwa diri manusia itu adalah jidal. Perselisihan dalam diri itu jidal. Kekecewaan dalam diri, ada kecewa, itu jidal juga. Tidak boleh. Ada kecewa, ada gundah, ada galau, itu jidal namanya. Tidak boleh. Jadi orang arif itu tidak ada galau. Lah, orang-orang alim yang tidak boleh jidal itu waktu di Mekah. Yang tidak boleh rafas itu waktu di Mekah. Kalau di Indonesia tidak masalah. Karena yang tidak boleh itu waktu ihram di Mekah. Waktu pelaksanaan ihram di Mekah itu tidak boleh rafas, fusuk, jidal. Kalau sudah pulang, boleh, mau perang, mau bagaimana, tidak masalah. Itu waktu ihram itu loh, 3 hari atau 4 hari. Itu saja yang tidak boleh ribut-ribut sama orang.
Selesai itu, boleh. Bagi orang alim seperti itu. Orang arif tidak bisa. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhullah. Jadi apapun yang diperbuat kebaikan maupun kejelekan itu Allah tahu. Wa tazawwadu, berbekallah. Berbekallah kamu. Menuju kepada Allah itu harus punya bekal. Ya bekal iman. Iman itu ya ilmu. Ilmu dan iman itu ya amal. Itu bekal. Fa inna khairaz zadit taqwa. Sesungguhnya sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa. Maksudnya sempurnakan bekal menuju kepada Allah itu. Bekal yang sempurna itu adalah takwa. Jadi takwa itu sudah lengkap semua. Syukur, disyukur sudah lengkap semua. Tawakal, ikhlas, maghfirah Allah, ridha Allah. Kalau sudah takwa ya selesai. Berarti sudah sampai kepada Allah. Itu namanya wukuf. Wattaquni, takwalah kepadaku katanya Allah. Ya ulil albab. Ternyata untuk orang itu bisa sampai kepada takwa itu, yang diseru oleh Allah, ya ulil albab, ternyata menggunakan metodologi berpikir ulul albab. Ini maksud ulul albab adalah jiwa menggunakan dua otak, otak luar dan otak dalam. Kalau menggunakan otak luar saja, nggak akan sampai kepada Allah. Otak luar itu hanya di kepala. Orang menjadi pinter. Maka dari itu harus menggunakan otak dalam secara seimbang. Kalau menggunakan otak dalam, berarti orang ini cerdas. Otak dalam ini adalah hati. Gak bisa tidak menggunakan hati. Gak bisa tidak akan sampai kepada Allah. Karena Allah mengatakan dalam hadis qudsi seperti itu. La yasa'ani ardi wala samai, walakin yasa'ani qalbu abdil mu'min. Tidak bisa menampung aku, langitku, bumiku, nggak bisa. Tidak bisa, tidak ngamut, tidak muat katanya Allah. Bumiku, langitku tidak bisa memuat aku. Akan tetapi hati orang mukmin itulah yang mampu menampung aku. Nggak bisa sampai kalau tidak menggunakan ya ulil albab. Menggunakan hati saja tidak bisa. Tidak bisa. Hari harus kedua-dua. Jadi kalau hanya otak luar saja itu namanya tafakkur. Kalau otak dalam itu adalah tadabbur, tazakur, tasyakur. Sudah, ini selesai semua larangan-larangan ihram. Jadi semua manusia harus berhaji. Yang diseru oleh Allah lewat malaikat Jibril itu adalah manusia. Wa'addim finnasi, berserulah Ibrahim kepada manusia.
Setiap manusia semuanya harus berhaji. Nggak bisa tidak berhaji. Semua. Tidak ada yang tidak berhaji itu. Wa'addim fin nasi ya'tuka rijalan. Pasti ini seruan dari Allah lewat malaikat Jibril. Pasti katanya Allah, ya'tuka akan datang kepada kamu, kepada rumah Allah, kepada Masjidil Haram. Rijalan, sekalipun berjalan. Wa ala kulli dhamirin, sekalipun menaiki unta kurus. Maksudnya apa? Sebodoh-bodohnya manusia, seawam-awamnya manusia, maksudnya punya apa-apa, cuma punya kaki saja, bisa nyampe. Seawam-awamnya manusia bisa nyampe kepada Allah dengan jalan kaki. Atau mengendarai unta, ilmunya sedikit. Unta kurus itu ilmunya sedikit. Nah, apa-apa itu bisa dinaikin itu. Min kulli fajjin amik, dari semua penjuru yang jauh apapun mesti nyampe. Maka dari itu tidak boleh tidak berhaji. Kasihan orang alim nggak ngerti. Jadi sebagian orang Islam ini rukun Islamnya kurang satu, nggak berhaji. Ini tapi orang arif semua berhaji. Setiap hari itu ihram. Nawaitu ibadah kepada Allah, hidup ini loh dalam rangka ibadah. Kegiatan hidup semua ini. Di ihram itu ada niat. Jadi hajinya ini setiap hari, setiap saat, setiap jam, setiap menit, sepanjang umur. Itu berhajinya orang arif. Berhajinya orang alim, seumur hidup diwajibkan satu, itu pun kalau mampu. Ya, penghuni jalan bisa kok mampu. Lah, muncullah setelah ada seruan dari Allah melalui melalui Nabi Ibrahim ini, muncullah dzikir labbaik Allahumma labbaik. Ini jawaban dari panggilan Nabi Ibrahim. Dzikir labbaik ini, jadi kalau sudah kita berikhram, lah ini yang dibaca dzikirnya itu adalah labbaik Allahumma labbaik. Panggilan dari Al-Hajj 27. Dari panggilan, seruan dari Nabi Ibrahim kepada manusia, katanya Allah berseru, wa'addim fin nasi bil haji. Dijawab labbaik Allahumma labbaik. Hafal semua, harus hafal. Jangan nunggu mau umroh, mau diajarin manasik. Akhirnya ada dzikir wirid yang berbunyi labbaik Allahumma labbaik. Ya, dicoba, dihafal ya. Jadi panggilan ini setiap saat kepada semua manusia. Wa'addim fin nasi bil haji, maka dijawab dengan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik, ya Allah, aku memenuhi panggilan. Kan dipanggil tadi.
Wa'adzim fin nasi bil haji. Dijawab, labbaik Allahumma labbaik. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik itu memenuhi panggilan. Berarti sudah betul-betul datang. Sudah betul-betul nyampe dengan kalimat labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku tidak mensekutukan dengan sesuatu apapun. Jadi untuk sampai kepada Allah itu jelas tidak ada kemusyrikan. Maksudnya ini sudah betul-betul makrifat terhadap Allah, sudah betul-betul ketemu Allah, liqa dengan Allah. Alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Inilah baik itu. Yadunnuna annahum mulaku ini ketemu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu labbaik. Nah inilah nanti yang betul-betul disebut wukuf. Jadi habis ihram ini selanjutnya kita bahas tentang wukuf di Arafah. Jadi labbaik ini sudah makrifat. Innal hamda. Jadi habis tauhid betul, murni betul, akidahnya, tauhidnya, maka selanjutnya apa? Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Jadi bersyukur. Innal hamda, ini bersyukur. Kalau tauhidnya betul-betul murni, orang ini makomnya makom syukur. Innal hamda wan ni'mata, sudah betul-betul berada dalam kenikmatan Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, itulah yang dimaksud dengan innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Laka wal mulk ini berarti makhluk khususnya manusia ini sudah berada dalam kuasa Allah. Maliki yaum. Jadi habis Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin. Ya sudah ini. Jadi setiap hari ini kita dalam rangka labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ditutup dengan la syarika. Ke pasar labbaik Allahumma, ke sawah labbaik Allahumma, ke kantor labbaik Allahumma. Tidak ada yang tidak labbaik. Tapi jangan dibaca di pasar. Nanti di sawah dibaca. Oh ini mulai kapan ini sudah? Tidak ada yang tidak labbaik ini. Kondisi apa saja, keadaan apa saja, di mana saja, kapan saja, tetap labbaik Allahumma labbaik. Saya kira ihram sudah selesai. Untuk pertemuan berikutnya kita sudah masuk kepada wukuf.
tolong ihram ini betul-betul dipahami. Kalau sudah betul-betul paham, berarti sudah kita Arafah. Betul-betul kita wukuf. Jadi mulaku sudah betul-betul ketemu sama Allah. Orang alim ribut tentang persoalan apakah Rasulullah di Sidratil Muntaha itu ketemu Allah. Ribut ini. Rasulullah pada waktu Mi'raj berada di Sidratil Muntaha itu, apakah Rasulullah ini ketemu Allah? Menghadap dengan Allah. Ribut. Orang alim ribut. Para ulama ini ribut. Terakhir pendapatnya istri Rasulullah Siti Aisyah mengatakan tidak pernah. Kalau sampai ada orang mengatakan Rasulullah itu ketemu sama Allah, itu bohong besar itu, kata Siti Aisyah. Akhirnya repot ini. Tak bisa putus. Yang bisa putus itu ya orang arif. Orang alim tidak bisa putus ini. Sebagian ulama semua itu, para sahabat itu, Allah Nabi Muhammad itu ketemu pada waktu di Sidratil Muntaha. Siti Aisyah mengatakan, saya yang pertama kali menanyakan, katanya, kepada Rasulullah. Enggak, Rasulullah tidak jawab. Ketemu Allah. Itu bohong besar kalau ada orang. Ruwet kan? Karena apa? Logikanya dangkal. Dikira kalau ketemu itu berhadapan antara Presiden Jokowi dengan masyarakat. Itulah yang disebut dengan ketemu. Seperti begitu caranya berpikir. Akhir nanti setelah ketemu bercakap-cakap. Ini masa Allah punya kalimat? Ya apa ini? Itu. Jadi akhirnya sholat tahiyat itu adalah at-tahiyyatul mubarakatus sholawat, itu Nabi Muhammad menyampaikan kepada Allah, dijawab oleh Allah. Kok Allah berbahasa Arab? Ini ke Allah berbahasa Arab. Ini seperti ini. Logika dangkal seperti ini. Akhirnya kalamullah itu berbahasa. Kok Allah berbahasa huruf hijaiyah alif sampai iya? Enggak ada bahasa, enggak ada huruf, enggak ada suara. Jadi malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad itu tidak ada bahasa. Wahyu berbahasa Arab, Iqra bismi rabbika. Ya itu disebut kalamullah. Jadi Iqra ini sudah bahasa manusia. Sudah tafsir. Ini dikemas. Begitu Jibril menyampaikan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bagaimana jawabannya Nabi Muhammad? Ma ana biqori. Salah bisa mengucap. Ya, apa ini? Itu kan kemasan sebetulnya bahasa begitu itu. Akhirnya timbul perdebatan. Masa orang tidak bisa baca kok suruh baca? Berarti Allah tidak beres gitu. Nabi Muhammad menjawab, ma'ana biqori. Kok sudah tahu tidak bisa baca kok Allah suruh baca ini loh. Ya, masa tak tahu. Wah, ini jadi perdebatan akhirnya. Karena kedangkalan berlogika. Jadi kalamullah itu tidak ada bahasa.
Tidak ada kalimat, tidak ada huruf, tidak ada suara. Kalau sudah berhuruf, bersuara, itu sudah makhluk. Maka dari itu saya katakan berkali-kali, mushaf Al-Quran itu tafsir. Kenapa? Nazala bihir ruhul amin ala qalbika. Turunnya wahyu itu kepada hati Nabi Muhammad. Setelah ditransfer ke otak Nabi Muhammad, tafsir. Dari otak Nabi Muhammad transfer ke lisan, tafsir lagi. Habis itu ditafsir lagi. Tafsir. Oh, tafsir itu. Tafsirnya lewat tafsir bahasa. Akhirnya ribut, tengkar. Coba pakai logika hakikat, logika nubuwah. Tidak ada keributan. Mau tafsir bagaimana saja ya tidak ada masalah. Ada orang bisa hafal Quran itu ya enggak, ditutup dengan tasbih. Subhanallah